Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Ghafur Huta Barat sebagai pendamping proses produk halal dari Lembaga Edukasi Wakaf Indonesia ingin mensosialisasikan tentang pentingnya sertifikat halal bagi UMKM. Mengapa sertifikat halal itu penting? Karena pertama, kita mendapat pengakuan langsung dari negara tentang kehalalan produk kita melalui sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH. Kedua, menjadikan nilai jual lebih atau nilai tambah terhadap produk kita karena kehalalannya dan tidak diragukan lagi oleh konsumen kita. Regulasi atau peraturan yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4 yang mana dinyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Pasal 98 dinyatakan bahwa kewajiban bersertifikat halal bagi seluruh pelaku usaha UMKM dan kecil berdasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil. Mengapa sih kita harus repot-repot mengurus sertifikat halal? Hal ini banyak dipertanyakan oleh pelaku usaha UMKM yang terdapat di lapangan. Karena dengan adanya sertifikat halal, kita tidak perlu repot-repot lagi meyakinkan dan menyatakan ke pelanggan kita bahwa bahan-bahan dan proses pembuatan produk kita itu halal. Dan belum tentu pelanggan kita yakin dengan kehalalan produk kita hanya dari pernyataan dan klaim sepihak kita saja. Menurut hasil survei, 87,2% dari penduduk Indonesia adalah penduduk muslim atau sekitar 229,6 juta jiwa, yang mana mereka merupakan pangsa pasar atau market calon pelanggan kita, dan mereka juga wajib mengkonsumsi produk halal. Untuk mencapai produk halal tersebut, kita wajib mempunyai identitas halal. Apakah yang maksud identitas halal tersebut dan apa yang menjadi bukti identitas halal kita tersebut? Seperti identitas pada umumnya, seperti KTP yang mana memuat tentang jati diri kita seperti nama dan alamat kita, ijazah tentang jenjang pendidikan terakhir yang pernah kita tempuh, paspor tentang kewarganegaraan kita, akte lahir yang memuat tentang nama orang tua kita, tempat kita lahir, akte nikah tentang sosial hubungan kita, apakah kita sudah berkeluarga atau belum, sertifikat tanah tentang kepemilikan tanah kita, begitu juga dengan BPKB tentang kepemilikan atau jenis kendaraan kita, SIM tentang keahlian kita untuk mengemudi seperti SIM A, SIM B, SIM C, dan lain sebagainya. Dengan adanya sertifikat halal untuk produk kita sebagai bukti identitas halal dari produk kita, hal ini akan membuat pertama pelanggan langsung merasa yakin kehalalan dari produk kita. Kedua, pelanggan langsung nyaman kehalalan bahan-bahan dari produk kita. Ketiga, pelanggan langsung senang dengan kehalalan dari proses pembuatan produk kita. Dan setelah kita mengetahui sertifikat halal sebagai identitas kehalalan produk kita, maka muncul pertanyaan bagi kita pelaku usaha, bagaimana cara mengurus sertifikat halal bagi kita pelaku usaha mikro dan kecil.
Untuk mengurus sertifikat halal, syarat-syaratnya sangat mudah. Pertama, KTP pelaku usaha UMKM. Kedua, jenis produk usaha sampai 10 varian rasa. Ketiga, merek produk dari usaha kita. Keempat, foto produk dari usaha kita. Kelima, foto tempat produksi usaha kita. Keenam, NIB atau nomor izin berusaha dari usaha kita, yang juga termasuk di dalamnya KBLI atau jenis produk usaha kita atau nomor usaha kita yang sudah terdaftar di aplikasi OSS. Ketujuh, omset kurang dari 15 miliar dalam setahun. Setelah kita mengetahui syarat-syarat pengurusan sertifikat halal, sekarang timbul pertanyaan, berapa sih biaya pengurusan sertifikat halal bagi usaha mikro dan kecil, terutama kita pelaku usaha? Untuk pengurusan sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil atau self-declare saat ini adalah 100% gratis karena pemerintah menyediakan 1 juta kuota gratis untuk pengurusan sertifikat halal. Akan tetapi, apabila kuota itu telah terpenuhi atau habis, kita masih bisa mengurusnya dengan cara mandiri atau bayar sendiri sebesar Rp230.000. Dan apa saja sih jenis-jenis produk yang dapat fasilitas sertifikat halal gratis? Ada 13 jenis produk makanan usaha mikro kecil atau self-declare seperti pada gambar atau diagram berikut ini. Ini adalah contoh produk makanan olahan buah dan sayur. Ini adalah contoh produk makanan dari ikan dan olahan perikanan. Ini adalah contoh produk makanan tepung, sereal, dan biji-bijian. Ini adalah contoh produk makanan dari olahan tepung serta olahannya dan garam, rempah, saus, dan juga kecap. Ini adalah contoh produk makanan olahan buah, susu, dan coklat. Ini adalah contoh produk makanan dari roti dan bakery serta kedai makanan. Ada 6 jenis produk minuman yang mendapatkan sertifikat gratis atau self-declare seperti diagram berikut. Ini adalah gambar contoh dari jenis minuman, produk-produk minuman tersebut. Ini adalah gambar diagram dari 13 jenis warung makanan yang mendapatkan sertifikat gratis atau self-declare.
Ini adalah contoh gambar dari jenis warung makanan tersebut. Dan berapa lamakah sertifikat halal tersebut terbit? Proses sertifikat halal terbit antara 7 sampai 14 hari kerja. Dan apa resikonya bila produk atau usaha kita tidak memiliki sertifikat halal? Resikonya adalah mengurangi kepercayaan pelanggan terhadap kehalalan produk kita, dan juga bila ada pelanggan atau kompetitor memviralkan bahwa produk usaha kita tidak bersertifikat halal, hal ini akan menimbulkan kerugian yang besar bagi usaha kita. Demikianlah sosialisasi tentang pentingnya sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan kami selaku pendamping proses produk halal Edukasi Wakaf Indonesia atau P3HEW siap membantu untuk mendampingi proses sertifikat halal dari produk usaha Anda, baik secara gratis atau self-declare maupun mandiri dan juga reguler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.